مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masuk pada tanggal 14 Sya'ban. Malam niki ini masuk 14 Sya'ban. Sampai besok hari Sabtu ini masih 14 Sya'ban. Begitu Sabtu maghrib sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. Jadi malam Ahad niki sudah masuk malam nisfu Sya'ban disebutkan. Dan tentu banyak fadilah, keutamaan, keunggulan daripada malam nisfu Sya'ban. Dan kita disunnahkan untuk kita sama-sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya kurang lebih annallaha yanzilu ila sama'i dunya fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah turun ke langit dunia, maknanya rahmat Allah turun setiap malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban la yattali'u, melihat keadaan manusia pada malam itu. Maka orang-orang yang beristighfar pada malam nisfu Sya'ban akan Allah berikan ampunan. Allah akan berikan ampunan kepada orang-orang yang beristighfar kepadanya. Pun dalam hadis lain, wa man yas'alni fa'utiyah, siapapun yang meminta kepadaku akan aku berikan. Jadi malam nisfu Sya'ban wabil khusus. Kecuali ada dua orang yang disebutkan tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ia? Yang pertama adalah musyahin, yakni adalah orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan, orang yang berselisih dengan sesama manusia. Au qatilun nafs juga, wa qatilun nafs, orang yang membunuh atau orang musyrik. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Maka insyaallah besok malam adalah malam nisfu Sya'ban, maka mari kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mulai dari sekarang, yang punya masalah dengan tetangganya, yang punya masalah dengan keluarganya, dengan sahabatnya, kerabatnya, mulai telepon, kirim SMS, chat, minta maaf, sambung tali silaturahim kita. Dan terlebih sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan yang mulia, bulan yang suci, yakni bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk bulan Sya'ban, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Banyak dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan, ada yang disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu siyama syahraini mutatabi'ain, yakni Sya'ban wa Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yuwasilu Sya'ban bi Ramadan, menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Ini satu riwayat. Riwayat lain disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah, atau dalam hadis lain disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalila.
Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Sya'ban seluruhnya utuh 1 bulan penuh. Dalam riwayat lain Rasul puasa bulan Sya'ban kecuali sedikit saja beliau tidak puasa. Artinya tidak penuh puasa di bulan Sya'ban. Bahkan di hadis Aisyah disebutkan, "Makana Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan." Rasul tidak pernah puasa menyempurnakan bilangan puasa. Den wah sak puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan Rasul tidak pernah istakthara siyama syahrin illa Sya'ban illa min Sya'ban. Rasul tidak pernah memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, ini dari beberapa riwayat hadis ini dapat kita simpulkan bahwa bulan Sya'ban ini Rasul spesialkan, khususkan untuk beliau melaksanakan puasa-puasa sunnah sebagai persiapan untuk menjemput bulan suci Ramadan. Maka kita pun juga harus mencontoh. Lihat bulan Sya'ban niki kita perbanyak amal ibadah kita. Wabil khusus amalan yang nantinya akan kita temui di Ramadan. Amalan yang nantinya akan kita jumpai di Ramadan, kita mulai latih di bulan Sya'ban. Adit siap benar-benar mantap kita melaksanakan ibadah itu nanti di bulan suci Ramadan. Karena perlombaannya itu nanti di Ramadan. Ini persiapannya bulan Sya'ban. Latihannya mulai bulan Sya'ban. Ini dengan milih pertandingan main balbe harus latihan dulu. Sebulan 2 bulan latihan. Latihan fisik, latihan lari, latihan tendangan dan macam-macam. Untuk urusan dunia saja mereka latihan. Maka kita pun juga harus lebih. Apalagi ini untuk urusan akhirat. Dendet sampai menuntamu tanggal sekik Ramadan, malam tarawih, lemak puasa, lemes kelapu jamaah. Ndarak balungan kembe-kembe. Begawian males, milian tinduk doang. Oh wajar Ustaz, saya nggak tanggal sekik puasa. Ini berarti belum dilatih sebelum Ramadan. Bagaimana caranya agar kita Ramadan siap? Jadi ketika tanggal 1 malamnya tarawih semangat. Ini wah latih sembahyang malam. Wah latih sembahyang tahajud. Wah latih sembahyang sak beluan tad bacaan sekedik. Menon sembahyang tarawih imam beluan tan beragol langsung hai jari imam tio nih. Kalau di bulan Sya'ban ini kita latih, maka nanti masuk Ramadan nikmat kita jalani ibadah tersebut. Dan pastikan diri kita harus Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang saya lakukan. Karena tidak ada jaminan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka maksimalkan diri kita di Ramadan ini, seakan-akan kita tidak akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka persiapannya harus matang. Napi amalan yang ada di bulan Ramadan, pertama tentu yang wajib adalah puasa Ramadan. Maka dari sekarang siapkan. Apa yang disiapkan? Pertama diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Mulailah kita puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan nggak bisa kita puasa 1 bulan utuh di bulan Sya'ban, jangan puasa 1 bulan utuh. Tapi perbanyak puasa. Nggak bisa perbanyak puasa, mulailah kita dari puasa hari Senin. Coba Senin puasa, Senin puasa. Biasa kita puasa Senin tambah hari Kamis. Jadi Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Yang sudah biasa Senin Kamis selama bulan-bulan sebelumnya, coba di bulan Sya'ban ini ganti jadi puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sejelo puasa, sejelo ondek, sejelo puasa, sejelo ondek. Niki puasa Daud, puasa sunnah paling afdol puasa Daud. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Terbiasa. Namun ada sedikit himbauan. Dalam hadis disebutkan, la tuqaddimu Ramadan bi siyami syahrin wala bi siyami yaumin wala yaumaini min Ramadan.
la tuqaddimu bi siyami yaumin wala yaumaini min Ramadan. Kama qala. Jangan dahulukan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Maknanya ada larangan kita berpuasa di tanggal 29 atau 30 bulan Sya'ban. Ini larangan. Namun Ustadz, bagaimana dengan hadis Rasul yang mengatakan Rasul puasa 1 bulan utuh? Dong bertentangan. Oh tidak. Ini adalah bentuk kehati-hatian. Takutnya nanti di tanggal 30 kita puasa mu'wahtamu seki Ramadan. Tiang pelungguh niat puasa sunnah, tapi itu sebenarnya sudah masuk 1 Ramadan. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga kata Rasulullah apa? Para ulama menjelaskan hadis tersebut, bagi mereka yang rutin melaksanakan puasa Senin Kamis misalkan, kebetulan tanggal 20 Siwa, tanggal 3 Dase, jelo Senin atau jelo Kamis, maka boleh dia berpuasa. Atau mungkin ada orang yang sudah terbiasa puasa Daud, biasa puasa Daud, maka di 2 tanggal ini salah satunya dia harus puasa. Kalau enggak 29 berarti dia 30 harus puasa. Maka di dalam kondisi seperti itu boleh dia berpuasa. Artinya bagi mereka yang sudah rutin melaksanakannya. Nah, bagi kita yang masih belum terbiasa berpuasa atau masih mencoba untuk puasa, maka tidak dianjurkan kita puasa di tanggal 29 dan 30 bulan Sya'ban. Namun sebelum itu silahkan. Wabil khusus ibu-ibu tiang, ina-ina tiang, kakak-kakak tiang yang perempuan, akhwat yang belum mengganti Ramadan yang lalu, yang belum mengganti puasanya tahun yang tahun lalu, segera untuk diganti mumpung masih bulan Sya'ban. Mumpung masih bulan Sya'ban, bapak-bapak bisa ditanyakan kepada istri-istrinya, sudah atau belum mengganti Ramadan yang lalu. Tanyakan kepada anak-anak gadisnya, sudah atau belum mengganti puasa Ramadan yang lalu. Mumpung belum masuk bulan Ramadan. Karena kalau masuk bulan Ramadan dan belum mengganti Ramadan yang lalu, tetap kewajiban menggantinya akan menjadi double. Tetap dia akan wajib ganti yang lalu dan yang nantinya akan batal di bulan Ramadan. Karena wanita tentu punya hari spesial yang dimana dia dilarang untuk berpuasa. Kecuali bagi perempuan-perempuan yang belum balik atau yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi. Nah itu dia akan puasa terus. Tetapi bagi yang masih aktif tentu ada jeda. Maka dia akan double. Puasanya yang tahun ini harus dia ganti, puasanya yang tahun lalu harus dia ganti, plus fidyah sebagai dendanya karena melalaikan mengganti puasa Ramadan yang lalu. Nah, maka menjadi perhatian untuk kita semua. Yang pertama, puasa. Maka apa yang harus kita ketahui dari puasa ini? Puasa adalah ibadah menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah yang kita lakukan, dengan puasa kita disuruh menahannya. Makan minum halal, makan minum boleh, mubah dilakukan, namun dalam keadaan puasa itu menjadi dilarang. Berhubungan, berjima, berinteraksi dengan suami istri di siang hari boleh, namun ketika dalam keadaan berpuasa itu dilarang. Maka dari sekarang dipersiapkan diri kita, mulai menahan hawa nafsu kita, mulai kita pelajari nih, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya apa? Idkhalu syai'in fil jawfi, atau dukhulu syai'in ilal jawf, masuknya sesuatu apapun itu bentuknya ke dalam jauf. Jauf itu bagian dalam daripada anggota tubuh kita. Dan jelaskan para ulama, al-jauf ini masuknya adalah lewat 5 lubang, salah satu dari 5 lubang. Entah itu masuk lewat lubang mulut pertama, masuk lewat lubang hidung yang kedua, masuk lewat lubang telinga yang ketiga,
Yang keempat dan kelima masuk lewat lubang bawah, julumudi. Nah, kalau sesuatu masuk di salah satu dari yang kelima niki, maka batal puasanya. Masuknya adalah bagian dalam, bukan bagian luar. Telinga kita, kalau kita korek kuping tapi masih menggunakan tangan, ini tidak batal. Tapi kalau sudah menggunakan katembat atau alat yang untuk korek kuping sehingga masuk ke bagian dalam, berpotensi membatalkan puasa kita. Ngupil, jojok hidung, kalau misalkan masih pakai tangan, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah pakai alat seperti swab, dulu kita di tahun 2020 kalau ingin berpergian harus swab, tamu alat jang ke dalam niki, batal puasanya. Batal puasa. Mulut sama, kalau masih di area luar mulut, artinya masih di bibir, tidak batal puasanya, masih di luar. Namun kalau sudah masuk ke dalam, batal puasanya. Lubang bawah, lubang depan, belakang pun juga sama. Ketika masuk sesuatu ke dalamnya, batal puasanya. Maka hati-hati, niki himbauan juga termasuk buat kita semua. Mohon maaf, misal nyeket bisok nai, mohon maaf niki, kita cebok buang air besar, maka disarankan kita tangannya tetap lurus, dia sampai jojok niki jok dalam, karena kalau kita bengkok tangannya masuk ke dalam niki batal puasa, karena masuk tangan itu ke bagian dalam daripada tubuh kita lewat lubang bawah, batal puasanya. Niki lubang belakang, lubang depan, lamun sak mama kan pistol berdua niki. Nah, arak biweh di situ itu nggak boleh kita sembarangan kita mainkan di daerah situ, nggak bisa. Kalau dia masuk ke bagian itu, bagian yang kecil itu berpotensi membatalkan puasa kita. Nah, kalau yang perempuan lebih hati-hati, karena beda bentuknya. Nah, itu kalau misalkan tangannya ketika membersihkan itu masuk ke bagian dalam, itu batal puasanya. Dia sama dengan seperti berjima suami istri, masuk bertemunya dua kelamin, masuk di situ batal puasanya. Mohon maaf. Ini harus dipahami. Wa illam yunzil, sekalipun berhubungan suami istri tidak sampai keluar mani, tapi sudah masuk, batal puasanya. Ini harus hati-hati dan harus kita pahami agar tidak kita salah memaknai. Timbul pertanyaan, Ustadz mut kadu obat tetes mata iki berembeh hukum. Obat tetes mata, kita masukkan obat tetes mata lewat mata kita, mau berasa kadang jangkeun dalam niki. Bagaimana hukumnya? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena dia masuknya bukan lewat salah satu dari 5 lubang tadi. Saat lamut besuntik vaksin berembeh hukum, vaksin obat masuknya bukan lewat lubang yang 5, maka tidak membatalkan puasa. Besuntik niki nggak batal puasanya, kecuali berbekam. Ada beberapa hadis disebutkan aftorol hajim wal muhjim, batal puasanya orang yang berbekam dan orang yang membekam. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasul berbekam dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Maka untuk menggabungkan kedua hadis ini, disarankan kita para ulama jangan kita berbekam dalam keadaan puasa. Kenapa? Karena mudorotnya lebih besar. Kita tidak makan, kita tidak minum, mau tersedot darat malik sayat lemes, mau puasa bewah lemes, malik tersedot darat seret lemes. Ini nantinya malah bukan, bahkan dalam hadis sumu tasihu, puasa agar kita sehat, justru dengan kita berbekam malah jadi makin sakit nantinya. Nah, ini yang menjadi hal yang memudorotkan, maka jangan kita berbekam seperti itu. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini harus kita pelajari sebelum nantinya kita masuk dalam bulan suci Ramadan, perperangan yang sesungguhnya. Karena kalau itu kita tidak sadar, puasa kita batal, kita tidak sadar dan kita masih punya tanggungan untuk mengkodok
puasa tersebut, dan kita tidak qadha sampai kita meninggal dunia. Nah, ini bahaya jadi kita nantinya. Ada tanggungan yang belum kita selesaikan di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dari sekarang mulai kita sering baca-baca ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang tadi diantaranya termasuk juga muntah dengan sengaja. Okay? Muntah dengan sengaja. Berbicara muntah dengan sengaja. Misal dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya, ada yang sak ngengkok mau ngutak. Nah, ini juga dapat membatalkan puasa. Suat lambut mabuk taik mobil misalnya, berembe mabuk taik mobil kan dia sengaja, maka boleh. Namun yang menjadi perhatian adalah ketika kita muntah tidak sengaja, itu tidak batal puasanya. Namun bekas muntahan yang masih dalam mulut kita, bekas muntahan yang masih dalam mulut kita itu adalah najis, kotor, ya, itu kotor, maka harus dibersihkan dengan air. Tidak cukup hanya dengan tidak cukup. Makin puasa lalut jok lotim kadu bemo kuning, nggih. Ambun bemo tinggi marak la ilaha illallah, nyampe lotim mau ngutak. Begitu kita muntah, selesai kita muntah mau jari si betijuh koyak cuh bersih. Terus kita tentu dalam berpuasa boleh kita menelan ludah niki boleh. Tapi kalau setelah kita muntah lalu kita menelan ludah, batal puasa kita. Kenapa? Karena mulut kita masih kotor. Maka setelah muntah itu harus dibersihkan dengan air. Kemumuh caranya, kumur-kumur. Setelah itu sudah bersih baru boleh menelan ludah. Ludah ini boleh ditelan kalau dalam keadaan berpuasa, selama dia terhindar dari 3 hal. Syaratnya 3 niki. Pertama, ludah yang boleh ditelan adalah ludah yang masih berada dalam mulut kita. Mun wasugul jangan kanggo, nggih. Lamun wasugul ndet kanggo niki. Selama dia masih dalam mulut kita boleh ditelan. Yang pertama. Yang kedua, ludah yang boleh ditelan niki adalah ludah kita sendiri. Nggih. Ndien saya elor dengan niki. Nggih. Ndien bayangan elor dengan lek langan mutanu jan nggih. Mungkin suami istri nggih dan lain sebagainya. Hubungan suami istri, misal ciuman, mohon maaf nih kita sampaikan saja, okay? Lalu di situ bertukar ludahnya dan ketelan ludah istri kita, batal puasanya. Ini maka harus hati-hati. Nah, pertama tadi ludahnya masih di dalam mulut, yang kedua ludahnya harus ludah sendiri, yang ketiga ludahnya belum tercampur oleh apapun. Nah, orang yang setelah muntah ludahnya itu masih bercampur dengan muntahannya, maka itu harus dibersihkan dengan air. Kalau dia belum dibersihkan, dia telan ludahnya, batal puasanya. Nah, ini harus kita pahami. Dan ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar puasa kita benar-benar maksimal di tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima puasa kita nanti di bulan suci Ramadan, dengan harapan puasa yang kita lakukan benar-benar mampu mengampuni segala dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan, yakin kepada Allah, ihtisaban, mengharapkan ridha Allah, muhasabah akan dosa-dosanya, ghufira lahu, diampuni dosanya seluruhnya oleh Allah, ma taqaddama min zambi, segala dosa yang sudah pernah dia lakukan diampuni oleh Allah. Maka puasanya niki harus maksimal. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Niki yang pertama. Okay? Tadi masuknya sesuatu ke dalam lubang, salah satu dari 5 lubang, niki batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja, niki batal puasanya. Yang ketiga, keluarnya mani untuk yang laki-laki, keluarnya mani dengan sengaja, ini batal puasanya.
Kalau tidak sengaja tidur siang ternyata mohon maaf mimpi basah, tidak membatalkan puasa. Lagu lamun sengaja, okay, mengeluarkan mani dengan sengaja, batal puasanya. Okay. Selanjutnya adalah berjima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, niki batal puasanya. Dan tidak hanya batal, harus kafarah, ada denda yang harus dibayarkan bagi orang-orang yang berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tidak hanya membatalkan puasanya saja, namun ada denda yang harus dia bayar. Kita harus hati-hati, karena puasa ini harus menahan hawa nafsu. Kayak dalam hadis disebutkan, puasa itu berbicara kepada Allah. Puasa kita yang kita puasakan itu berbicara kepada Allah. Puasa itu mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, manatuhut ta'ama wasyahawati fasyaffi'ni fihi." Ya Allah, ya Tuhanku, kata puasa, aku melarang mereka, aku mencegah mereka makan-makan, minum-minum, wasyahawati, dan melampiaskan hawa nafsunya di siang hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Yang melakukan itu, yang mampu menahan makan minum, yang mampu menahan amarah, yang mampu menahan emosi, yang mampu menahan syahwatnya di siang hari, akan mendapatkan syafaat dari puasa yang dia puasakan tersebut. Allah izinkan itu. Maka puasanya harus hati-hati. Puasa kita harus benar-benar dengan ilmu. Dia niat sak milu-miluan puasa, pokok sekedar diet mangan, diet nginam dan lain sebagainya. Maka harus hati-hati. Termasuk yang membatalkan puasa yang lainnya yang khusus untuk perempuan, ada haid, okay, masa nifas, wiladah, ini kan termasuk yang membatalkan puasa. Okay. Ini yang membatalkan puasa. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini lebih bahaya. Kalau puasa kita batal karena sakit, misalkan kita sakit dan memang harus makan minum, harus minum obat rutin dan sebagainya misalkan untuk biar kesembuhan, batal puasanya, dia bisa qadha puasanya dan akan memungkinkan mendapatkan pahala puasa tersebut. Namun orang yang batal pahala puasanya, dia tidak ada qadha, puasanya tetap terhitung sah, lagu dinara maun pahala. Siapa itu? Orang-orang yang masa puasanya tidak mampu menahan amarah, orang-orang yang puasanya tidak mampu menahan lisannya, menggunjing, memfitnah, mengadu domba, gibah, berbohong, berdusta. Ini dia puasanya tidak batal, namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Ini lebih bahaya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengqadha puasanya. Jadi tidak ada ganti dari pahala ini, tidak ada. Sehingga harus hati-hati kita, hindari. Hindari kita amarah, hindari kita emosi, hindari kita membicarakan orang lain, mengungkap, membuka aib orang lain, memutus tali silaturahim. Ini hal-hal yang dapat membatalkan pahala daripada puasa kita. Puasa buka HP doang gawe di kamar, terus tontonannya yang dilihat adalah hal-hal yang haram, ini membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya dia tidak dapatkan. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tak dapat apapun, tak dapat satu pun pahala dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ini kan rugi. Lelah lapah, lelah bedak, lagu dinara maut pahala. Karena apa? Karena dia tidak punya ilmu tentang puasa. Kalau punya ilmu tentang puasa, dia bisa tahan dirinya. Misal sore-sore asar, sugul laman pertigaan iki, arak motor ngebut, biasa jat omeh, lagu sadar kita lagi puasa, sabar. Tejorak si batur, misal teteki atau apalah yang bercandanya kelewatan, mau marah kita sadar kita puasa, sabar.
Itulah yang kata Rasulullah SAW, nantinya akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, buat orang yang berpuasa dia dapat dua kebahagiaan, dua kesenangan. Kesenangan yang pertama adalah kesenangan di dunia saat dia berbuka puasa. Tidak ada satu makhluk pun yang berpuasa ketika buka puasa dia dalam keadaan emosi, jarang, bahkan tidak kita temukan. Karena apa? Allah janjikan orang yang berpuasa ketika berbuka puasa semuanya bahagia. Timaan sak kadu air putih doang si berbuka, itu nikmat rasanya. Dan bahagia pasti, alhamdulillah, mau nginam terus. Satu, Allah janjikan kenikmatan di dunia. Yang kedua adalah wa farhatun, dan kebahagiaan, kesenangan ketika di akhirat berjumpa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah izinkan kita dapat memandangnya, berjumpa langsung dengan Allah di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Yakni dengan orang-orang yang berpuasa, rajin puasa, puasanya benar-benar takwa kepada Allah, paham ngerti ilmu puasa nih. Nah ini yang pertama, puasa. Di bulan Ramadan ada ibadah khusus yang kita disunnahkan untuk mengerjakannya, yakni sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu isya, disebut dengan sholat sunnah tarawih. Asli katanya adalah tarwihatun, asli kata tarwihah. Tarwihah diambil dari 3 huruf, ro, waw, dait, ha, ruh. Aslinya dijadikan tarwihatun yang maknanya adalah menenangkan ruh, menenangkan jiwa. Kalau tarwihah niki satu sholat, namun kita sholatnya banyak maka disebut tarawih. Nah, lagu dengan Indonesia aja sengke nuni tarawih jadi taraweh. Nah, ini tidak masalah. Namun maknanya taraweh niki adalah sholat yang menenangkan jiwa. Niki maknanya taraweh. Sholat yang dilakukan secara santai, sholat yang dilakukan dengan rileks, menikmati, bukan justru malah sholat membawa emosi. Beloan imam sekedik dah mulain krem lek mudi munin batuk terus lek mudi, sekatan tan baca al-fatihah lain tan nyebang terus la ilaha illallah. Ini merubah daripada esensi daripada sholat tersebut, yang harusnya sholatnya menenangkan jiwa, yang harusnya sholatnya dengan santai. Pertanyaannya, kenapa bisa kita, mungkin ada dari kita yang merasa kalau imamnya agak panjang terus kita rasa ada rasa mangkel, ada rasa capek, ada rasa lelah, kempe njak imam ni belo lalu, kempe njak lelet lalu entan baca petiha. Mungkin ada dari kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebelum Ramadannya tidak pernah kita latih. Andai saat ini di bulan Sya'ban ini kita mulai latih dia, bangun kita qiyamul lail. Kemarin kita bahas sedikit tentang persiapan sebelum sholat ini. Setelah sholat isya itu kata Imam Ghazali, kita dianjurkan langsung laksanakan qiyamul lail 4 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat. Jadi kita laksanakan 7 rakaat. Coba itu mulai kita latih dari sekarang. Selesai sembahyang isya, ba'diyah isya, laksanakan qiyamul lail. Boleh niatkan qiyamul lail. Kalau misalkan kita biasa bangun tengah malam, witirnya kita akhirkan nanti di tengah malam. Tapi kalau misalkan kita sulit bangun tengah malam, langsung witir ketika itu tidak masalah. Kalau kita langsung witir dan kebetulan bangun di tengah malam mau sholat tahajud, silakan tanpa tutup lagi dengan witir, karena la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena kalau ada 2 witir, bukan witir jadinya. Witir niki kan artinya ganjil. Kalau ganjil dikerjakan 2 kali, genep jari. Selesai sembahyang qiyamul lail sak malam, witir serokaat misal. Nanti dia bangun tahajud mau witir malik serokaat, mau lain burung nyaran witir 2 rakaat jari niki. Maka tidak ada witir dalam satu malam. Maka mulai dilatih sekarang niki. Ada yang julu 4 rakaat niki julu paling kedien. Mulai 4 rakaat. Kalau bisa tambah 6 rakaat, tambah 8 rakaat,
Sehingga apa? Masuk satu Ramadan, imam milin baca beloan, milin baca kodek, kita sudah terbiasa. Jadi apa? Menikmati. Masuklah kita esensi dari taraweh tersebut. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang mirip dengan hadis yang pertama tadi. Kalau yang pertama tentang puasa, man soma, katanya soma, sod alif mim, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Untuk malam harinya kata Rasulullah, man qoma, menggunakan ko alif mim, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama orang-orang yang melakukan qiyamul lail, maknanya sembahyang tarawih niki di bulan suci Ramadan dengan penuh iman, penuh keyakinan, percaya sama Allah, ihtisab, mengharapkan ridho Allah, berserah diri kepada Allah, bermuhasabah, sadar akan dosa-dosanya, benar dia laksanakan tarawih, khusyuk dia, menikmati dia sholat tarawih tersebut, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, Allah ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, pagi hanya kita puasa, diampuni dosa kita, malamnya kita qiyamul lail, diampuni dosa kita. Ini luar biasa bulan Ramadan. Namun hal yang itu dapat mudah kita lakukan andin mun mangkin kita siapkan. Kalau dari sekarang kita siapkan niki, Ramadan nanti mudah kita laksanakan. Sehingga apa? Hati kita tidak merasa berat untuk melaksanakan puasa. Jangan sampai hati kita merasa berat untuk menjalankan perintah Allah. Jangan. Kayak kata Rasulullah apa? Ju'ilat qurratu a'yuni fis shalah, qurratu aini fis shalah. Allah jadikan salat itu sebagai qurratu ain, hal yang membahagiakan bagiku. Sehingga apa? Rasul itu ketika sholat tidak sadar ternyata sholatnya serokaat niki wah 5 juz membaca. Karena apa? Menikmati. Bahkan kata Aisyah yang pernah melihat Rasulullah sholat, ketika ditanya oleh para sahabat, sahabat bertanya kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, kaifa kanat sholatun Nabi, bagaimana sholatnya Nabi? Berembintan sembahyang Nabi, coba sembahyang sunnah niki maksudnya. Karena kalau sholat jamaah, sholat fardu tentu di masjid bersama para sahabat. Namun sholat sunnah baginda Rasul di rumah, qiyamul lail beliau di rumah. Yang melihat beliau qiyamul lail ya istrinya. Ditanyalah bagaimana sholat malamnya Nabi. Aisyah hanya bisa mampu berkata-kata, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dendek deketuan berembi ke solah bacaan Rasul, mau berembi ke belo bacaan Rasul. Jangan kau tanya bagaimana panjangnya bacaannya Rasulullah, bagaimana indahnya beliau sholat, jangan. Maknanya Rasulullah kalau sudah sholat bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama. Niki sholat sunnahnya Rasul. Nah, itulah yang ingin diikuti oleh para sahabat. Karena apa? Menikmati sholat tersebut. Bagaimana kita bisa menikmati sholat tersebut? Mulai kita latih dari sekarang. Sehingga Ramadan ini benar-benar kita menikmati sholat kita. Imam mau baca juz amma, silahkan. Imam mau baca dari Al-Ha, silahkan. Imam mau ngambil juz 1, silahkan. Apapun kita ikuti imam, hati kita nikmati tersebut. Lagu imam juga pikir-pikir sih sebenarnya dah nggih jari imam sadar makmum lingsir-lingsiran ruwen jadi ndek belo lalu nggih. Imam niki harus adil, harus bijaksana menjadi imam. Nah, di Ramadan juga terakhir niki, di Ramadan juga ada qiraatul Quran, ada baca Quran di Ramadan, ada tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan suci Ramadan, kata baginda Rasul, ataniya Jibril, datang Jibril kepadaku setiap malam bulan Ramadan. Kalau di waktu di luar bulan Ramadan, Jibril datang ketika Allah ingin menurunkan wahyu. Niki Jibril datang. Namun di bulan Ramadan ini tanpa perintah dari Allah, tentu tapi atas izin dari Allah, Jibril turun. Untuk apa? Belajar Al-Quran. Belajar bersama, dalam bahasa Arab darasa yudarisu. Kalau darosa yadrusu belajar saja, tapi kalau darosa yudarisu saling ajar mengajar, belajar bareng. Sehingga masdarnya tadarus. Sampai sekarang ke kita tadarus Al-Quran. Maka malam hari kita tadarus Al-Quran.
Kenapa tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sehingga kata para ulama, puasa, qiyamul lail, dan baca Quran tidak pernah bisa dipisahkan. Bahkan puasa dan baca Quran ini pernah mengadu kepada Allah. Puasa mengadu seperti tadi, ya Allah, ya ay Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahawati fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku larang mereka untuk makan-makan, minum-minum. Aku larang mereka untuk melakukan hal yang mubah yang seharusnya boleh dilakukan. Aku larang mereka untuk melampiaskan hawa nafsunya di siang hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat bagi mereka yang melaksanakannya. Al-Quran tidak mau kalah datang kepada Allah. Apa kata Al-Quran? Ay Rabbi, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku larang mereka untuk tidur di malam hari. Artinya tidurnya dipangkas. Yang biasanya kita tidur jam 9 sampai subuh, ini dia pangkas tidurnya. Ya Allah, sedikit saja dia tidur, dia bangun untuk membacaku, kata Al-Quran. Maka izinkan aku memberikan syafaat bagi mereka-mereka yang mengurangi waktu tidurnya lantaran untuk membacaku. Kata Allah, fayashfi'an, silahkan kalian berdua berikan syafaat kepada siapapun yang mengerjakan itu. Puasa memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa, Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Maka puasa dengan Al-Quran gak bisa dipisahkan. Insya Allah paginya kita puasa, pada isya'nya kita qiyamul lail, salat tarawih, setelah itu kita tambah dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keafiatan, Allah berikan kita kemudahan untuk kita menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Terlebih lagi Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'assiran illa yassartah wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.